بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Pertama-tama marilah kita senantiasa perbaiki syukur kita kehadirat Allah SWT dengan memperbaiki hati, membimbing lisan dan anggota tubuh agar senantiasa memanfaatkan seluruh karunia Allah SWT hanya untuk taat padanya, dan kemudian memanfaatkan ujian-ujian Allah SWT hanya untuk mendekatkan kepadanya. Itulah syukur nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tidak ada sedikit pun kecuali nikmat Allah di dunia. Apapun yang dialami oleh hamba adalah nikmat. Sakit, nikmat. Pusing, nikmat. Punya anak, nikmat. Tidak punya anak, nikmat. Seluruhnya yang Allah SWT takdirkan kepada hambanya adalah nikmat. Dan itulah yang diberkahi oleh Allah SWT. Keberkahan dan kemuliaan di dunia adalah yang diinginkan Allah, bukan yang diinginkan kita. Itulah sebenarnya yang terbaik. Al-khairu makhtarahullah. Kebaikan adalah yang dipilih oleh Allah bagi hambanya. Dalam segala hal pasti ada hikmah-hikmahnya. Allah menginginkan segala kebajikan kepada umatnya, akan tetapi sehingga dalam rukun iman kita wajib beriman kepada takdir baik dan takdir buruk sesuai dengan pandangan manusia, bukan pandangan Allah. Takdir baik dan buruk itu sesuai dengan manusia, sesuai pandangan manusia ketika menghadapinya. Ketika dikasih sakit, secara manusiawi dinamakan dengan takdir buruk. Tetapi secara dari hikmah Allah SWT adalah nikmat. Di situ ada hikmah-hikmah besar di dalamnya. Di situ ada taubat, di situ ada tambah pahala, ada penghapus dosa, di situ ada peninggi derajat. Di situ ada belajar, sebuah pelajaran penting di sisi Allah SWT untuk hambanya agar belajar akhlak, belajar sabar, belajar qanaah, belajar syukur, belajar mengingat Allah SWT, inabah, kembali kepada Allah, belajar isti'adzah, berlindung kepada Allah SWT, belajar untuk mengakui ketuhanan Allah, dan belajar di situ ada ampunan Allah SWT. Di dalam ujian ada hikmah besar sekali, dan itu lebih baik buat hambanya. Di malam hari ini, Bapak Ibu yang muliakan, kita akan membahas atau bedah buku terkait dengan salawat, fikih salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab aslinya adalah Jala'ul Afham fi fadli salati wassalami ala Muhammadin khairil anam. Dikarang oleh Imam Nawawi, dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala adalah ulama besar dunia. Kitab ini dikhususkan hanya untuk membahas terkait dengan fikih salat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu qadhi, ini salah satu hakim yang ada di Saudi Arabia, tadinya hakim lama di Madinah Al-Munawwarah, Syekh Khalid Ibn Mutlaq Ibn Abdullah Al-Mutlaq. Ini salah satu dari keluarga besar juga, keluarga banyak dari ulama dari mereka. Beliau adalah qadhi, salah satu hakim di kehakiman Madinah Al-Munawwarah. Ini adalah tetangga dahulunya, ya. Beliau Syekh Khalid Al-Mutlaq adalah tetangga, ya. Sering sekali bertemu, ya, bersama, dan ini buku hadiah khusus dari beliau.
Ini adalah buku hadiah khusus. Beliau meringkas, namanya Mukhtasar Jala'il Afham fi fadli salati wassalami ala Muhammadin khairil anam. Namanya tidak diganti. Akan tetapi ini adalah ringkasan kecil, Bapak Ibu sekalian. Ya, inilah kitabnya, Mukhtasar Jala'il Afham fi fadli salati wassalami ala Muhammadin khairil anam. Di sini beliau hanya ingin mendekatkan saja, karena kitab Jala'ul Afham lumayan besar. Jala'ul Afham lumayan besar, banyak sekali hadis-hadis dan fikihnya dibahas di sana. Sehingga beliau menginginkan kepada umat Muhammad alaihissalam kebajikan agar ringan belajar itu. Diringkaslah buku besar itu dan menjadi buku ini. Inilah pentingnya di dalam mengarang buku. Jadi di dalam adab-adab mengarang, para ulama menjelaskan ada beberapa adabnya. Salah satunya adalah ketika di zaman dahulu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat adab-adab karangan buku atau karangan-karangan kitab, kita akan tercengang di situ. Kok bisa ya? Kok bisa? Itu tidak bisa dibayangkan dengan masa sekarang ini, tidak masuk akal. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengarang kitabnya Al-Jami' li Ayil Quran, tafsir atau dikenal dengan tafsir Ibnu Jarir. Berapa jilid Bapak Ibu? Pinten jilid? Mbon preson apa dereng? Dereng, la ilaha illallah. Rugi napa mboten? Rugi. Kalau enggak melihat cahaya Allah itu rugi. Nggih. Nek dereng lihat napa namine pentas ning alun-alun rugi nggih? Mboten rugi. Oke. Tapi kalau enggak ngelihat buku, mboten rugi kan nggih? Ini dahulu tidak bisa masuk akal, sekarang tidak bisa dibayangkan. Kitab berjilid-jilid. Sekarang ada yang 30 jilid, ada yang 17 jilid, tergantung cetakan dan tahqiqnya. Bagaimanakah melayani manuskrip-manuskrip lama? Jadi bagaimanakah kita mengeluarkan manuskrip lama sehingga menjadi buku yang pantas untuk dibaca dengan kalau meminimalis kesalahan di situ. Dan ma'azukan, kita mencari referensi yang diambil oleh alim tersebut dalam karangan, dijadikan ada referensinya di situ. Kita uji semua isinya. Nah, itu dinamakan dengan at-tahqiq, dengan mentahqiq manuskrip lama. Disinilah salah satu dari karangan-karangan dahulu terkenal dengan panjangnya yang luar biasa. Kita kenal dengan buku madhab Syafi'i. Ada yang pernah melihat mutiara indah ini, emas yang begitu indah, Al-Hawil Kabir. Itu salah satu madhab, kitab madhab Al-Hawil Kabir. Milik siapa Al-Hawil Kabir? Mboten dong, nggih. Nek tekoni bintang film dong. Al-Hawil Kabir dikarang oleh Imam Mawardi, madrasah Syafi'iyah yang ada di Mesir. Kemudian ada kitab dan itu memang murni karangan Imam Nawawi rahimahullah. Itu salah satu keistimewaan Imam Madhab. Imam Syafi'i rahimahullah menulis madhabnya dengan tangan sendiri. Itu kelebihannya dari madhab yang lain. Sekarang ada kisaran 10 jilid dan yang lainnya tergantung dengan cetakannya. Ada yang lebih dari itu. Kitab dahulu besar-besar sekali. Ada kitab Nihayatul Matlab. Nah, kita sinten sing paham kasih hadiah. Nihayatul Matlab. Milik sinten? Mboten dong? Ra dong, la ilaha illallah. Janjane iki sugih-sugih napa miskin-miskin nggih dhewek niki nggih. La dong ngenen, la ilaha illallah. Ra dong kabeh nggih. Nihayatul Matlab dikarang oleh Imam Juwaini rahimahullahu taala. Itu salah satu madrasah Syafi'iyah yang ada di Khurasan. Madrasah Syafi'i dahulu terpecah menjadi dua, madrasah Khurasan dan madrasah Misr. Kemudian ada kitab besar dahulu seperti Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam mazhab Hambali mengarang buku namanya Al-Mughni. Al-Mughni adalah kitab perbandingan semua mazhab. Itu besar sekali. Saya pernah mencoba satu kitab. Sudah alhamdulillah dahulu belajar kitab Fara'id, kitab
Kitab ilmu mirath, ilmu warisan, pembagian warisan. Subhanallah, beberapa kitab sudah kita hatamkan, alhamdulillah. Kita uji dari beberapa tahap dan buku-buku besar. Tetapi ketika masuk kitab madhab, Kitabul Farad ada satu jilid seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ketika memasuki itu hilang di telan bumi. Subhanallah, mumet sekali. Isinya begitu dalam dan luas dan pecahan-pecahannya banyak sekali. Sehingga stres. Tidak mampu setengahnya sudah mumet, okay? Itulah kitab ulama. Kecerdasan mereka kadang-kadang tidak perlu kayak matematik, langsung otaknya mengalir seperti air sungai. Subhanallah, ya begitu indah. Mereka keluar begitu saja, kecerdasan yang sangat dahsyat dalam sejarah dunia. Kemudian dalam mazhab Hanafi, misal kita melihat Imam As-Sarakhsi. Ada yang dong Imam Sarakhsi? Atau jadi orang miskin meleh mana? Miskin mana? Imam Sarakhsi rahimahullah ta'ala mempunyai kitabnya besar Al-Mabsut. Al-Mabsut. Ini adalah kitab mazhab sangat besar sekali. Tidak heran, itu ulama dahulu. Ulama dahulu ketika mengarang buku besar sekali. Nah, yang ingin kita ambil hikmahnya adalah dari karangan itu, Bapak Ibu sekalian, adalah bagaimanakah mengarang itu mempunyai hikmah dan mempunyai manfaat buat umat yang panjang diringkas. Itu salah satunya. Jadi mengarang tidak sembarang asal nulis nyontek sini seperti skripsi zaman saat ini, S1 nyontek-nyontek, S2 nyontek-nyontek, S3 nyontek-nyontek, dan selesai itu di sini sebutkan pada diri sendiri. Pencurian. Jangan apa-apa. Zaman sekarang karangan-karangan tidak berkah karena memang kualitas keilmuan dari seseorang dari penulis itu memang tak berkualitas. Dan yang kedua nyontek, tapi dinisbatkan pada diri sendiri sehingga keilmiahan, amanah ilmiahnya tidak amanah. Sehingga disitulah kejujuran. Zaman dahulu, subhanallah, terjaga sampai hari ini ratusan tahun. Dan kitab itu berjilid-jilid ribuan halaman. Kok bisa? Zaman sekarang pengarang gini hilang di telan bumi. Tidak ada yang baca. Karena tidak berkah. Niatnya mencari uang, mencari tersohor, dan kemudian mencontek dinisbatkan pada diri sendiri. Hilangnya amanah ilmiah. Mengarang Bapak Ibu yang muliakan, agar berkah dan manfaat, ada tujuan-tujuan ulama. Salah satunya meringkas dari yang panjang, yang sulit untuk ketika melihat semangat dan antusias yang mengaji atau belajar ilmu di masanya, maka ketika melihat antusias mereka menurun, mereka para ulama meringkas kitab-kitab ulama sebelumnya sehingga mampu dibaca oleh generasinya. Seperti itulah. Kemudian mencari judul yang belum dibahas. Itu salah satu dari aghradzut ta'lif, tujuan-tujuan mengarang. Jadi ahdafut ta'lif atau aghradzut ta'lif, jadi tujuan-tujuan mengarang itu salah satunya adalah menulis judul yang tidak atau yang belum ditulis oleh ulama lainnya. Untuk menjelaskan hukumnya kepada umat manusia, itu sangat penting sekali. Atau kebalikan dari yang pertama, menjelaskan yang ringkas. Ketika belajar ringkas tidak paham fikihnya, banyak ulama menulis langsung ringkasan sekarang ini. Sekarang namanya majnun. Itu ketika ada tajwid, kita tidak mungkin belajar langsung panjang, harus ada matanya, yang ringkas-ringkas dulu. Tentunya ketika ada yang belajar ringkasan, itu tidak akan paham lebih detail, maka dijelaskanlah, disyarah sehingga menjadi luas, menjelaskan yang ringkas. Itu beberapa tujuan-tujuannya, ada beberapa tujuan, misal 8 tujuan, ini adalah salah satu dari tujuan-tujuan ta'lif. Nah, di sini kitab ini adalah salah satu dari tujuan taklifnya adalah melihat generasi kita sekarang ini betapa jauhnya dari antusias membaca dan belajar, maka buku Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala yang luas itu diringkas menjadi buku ini. Ini adalah salah satu ringkasannya. Baik, kita memasuki beberapa hal terkait dengan fikih salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah dunia kepada hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah SWT.
Dunia ini semata-mata adalah ciptaan Allah, bukan tercipta sendirinya. Teori bahwa bumi adalah terjadinya pecahan-pecahan matahari dan pecahan itu menjauh dari matahari dan terjadinya pengerasan, itu 100% salah. Itu bukan teori wahyu, itu adalah teori manusia, otak yang tidak tahu akan hakikat dunia seisinya. Itu bukanlah hakikat. Yang benar adalah ciptaan Allah. Bagaimana asalnya Allah menciptakan dalam 7 hari? Betul? Menciptakan langit dan bumi. Intinya adalah yang kita inginkan di sini ada dalam visi tati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy, menciptakan dalam 6 masa ya, 6 hari, kemudian bersemayam di atas 'arsy. Kita tidak membahas ini, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam sejarah alam semesta ini mempunyai tujuan khusus. Diciptakannya bumi, Bapak Ibu yang muliakan, itu untuk muqaddimah, persiapan turunnya ayahanda kita dan ibunda kita Adam dan Hawa. Jadi dunia ini diciptakan oleh Allah SWT, tujuannya adalah untuk ujian. Jadi jangan berharap kebahagiaan sempurna di dunia. Sebagai iman, bentuk iman dan siap untuk menghadapi ujian di dunia, maka kita harus tahu tujuan alam semesta ini diciptakan. Jadi bumi diciptakan adalah untuk tempat ayahanda dan ibunda kita. Diturunkan di sini dari surga yang begitu indah. Hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan bumi ini sebagai tempat ujian. Maka bagi hamba tidak boleh mencari kebahagiaan sempurna di sini, karena sisinya adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ada kebaikan, ada keburukan, akan ada ujian seperti itu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Banyak sekali ujian-ujian yang akan terjadi di muka bumi, dan itulah tujuan Allah SWT menciptakan bumi ini. Tujuannya adalah kita diuji sejenak saja untuk mendapatkan kenikmatan abadi selama-lamanya. Kenikmatan tidak ada waktu lagi, tak terbatas dengan waktu. Tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada pagi hari, dan tidak ada sore. Waktu satu, tidak ada lain. Tidak ada batas waktu lagi. Hakikat dunianya waktu, sejenak sekali. Jikalau Nabi Sulaiman alaihi salam ketika ada singgasana Bilqis, Ifrit, wa qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Dahsyatnya dunianya waktu. Nabi Sulaiman alaihi salam ketika ingin mendakwai, ketika didatangi kisah yang sangat jelas di dalam Al-Qur'anul Karim. Surat napa kira-kira? Nabi Sulaiman kisahnya di surat napa? Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya perlu diruqyah semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi Sulaiman ketika didatangi Hudhud, kemudian menceritakan tentang kisah kaum yang menyembah matahari. Maka Nabi Sulaiman menginginkan untuk mendakwai mereka, sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam ingin mendatangkan singgasana Bilqis ke singgasananya dulu. Mereka diundang oleh Hudhud dan mengucapkan, sampaikan ke mereka, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Itulah surat para nabi. Sehingga Bismillahirrahmanirrahim itu penting sekali. Karena ini surat-surat para nabi adalah maka Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ini suratnya kepada Bilqis. Masuk Islam atau bagaimana? Atau kami nanti. Sehingga Ratu Bilqis ini tergopoh-gopoh mendatangi Sulaiman. Dan di situ Ifrit sebelum datangnya itu mengucapkan ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan datangkan singgasana Bilqis itu wahai Sulaiman kepadamu sebelum engkau bangun dari kursimu.
Jadi sedang majelis, sebelum selesai sudah datang sampai. Tetapi waqala di situ rajulun, ada seorang yang mempunyai ilmu, ulama yang mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, itu ana atika bihi di sini lebih cepat daripada kedipan matamu. Subhanallah. Ngeten langsung teko. Dijelaskan oleh ulama tafsir, ilmu itu adalah ismullahil a'zam, nama Allah yang agung. Itu adalah ismullahil a'zam. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah mengambil singgasana itu sebelum si Nabi Sulaiman alaihi salam itu berkedip saja, itu langsung sampai. Intinya adalah waktu, Bapak Ibu yang muliakan. Dunia hanya hakikatnya waktu dan sekejap sekali. Sekejap sekali. Kita tidak teringat lagi, dahulu kita dilahirkan, sekarang sudah menua, dan tidak perlu untuk ditunggu, langsung akan mati. Sebentar sekali langsung akan meninggalkan dunia seisinya. La ilaha illallah. Inilah hakikat dunia. Jadi sejenak sekali, sebentar sekali. Oleh karenanya, tujuan bumi ini diciptakan, Bapak Ibu yang muliakan, ini adalah untuk ujian semata. Jadi kalau kita menikahi seorang istri, jangan mencari istri yang sempurna, nggak ada di dunia. Nggak ada di dunia. Maka jangan cari kebahagiaan sempurna pada sosok istri. Tapi kita ketika menikahi istri harus yakin bahwa istri manusia penuh kesalahan. Jadi hidup bersama untuk mencari perbaikan. Itu baru namanya menikah yang benar. Mencari suami bukan suami yang sempurna, nggak ada suami sempurna di dunia. Mencari kebahagiaan pada sisi suami yang sempurna sehingga bahagia dunia akhirat, subhanallah. Emang malaikat, emang Tuhan, suami manusia biasa penuh kesalahan. Maka harus disiapkan di dalam hati seorang istri ini ketika menikahi sang suami, ini adalah makhluk yang penuh kesalahan dan kekurangan. Aku menikah ini hanya untuk berbaik, hanya untuk mencari perbaikan, mendekatkan diri kepada Allah, saling melengkapi. Inilah di dunia mencari tetangga yang baik sempurna tidak ada. Maka kita harus meyakini bahwa tetangga banyak kekurangan karena manusia, tetapi bertetangga untuk mencari perbaikan, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mencari sang pemimpin yang sempurna nggak ada di dunia. Maka ketahuilah, kita hidup dalam negeri saling mencari perbaikan. Mendoakan pemimpin, kalau salah dinasihati dengan hikmah, dan ketika ada program-program yang baik kita dukung. Disitulah tidak ada yang sempurna di dunia. Orang tua yang harus istimewa tidak ada di dunia. Orang tua penuh dengan kekurangan. Oleh karenanya, dari hikmah dunia diciptakan itu, karena ujian kita membutuhkan petunjuk. Membutuhkan apa? Dan itulah petunjuknya adalah salah satunya adalah diutusnya para nabi. Inilah Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita membutuhkan petunjuk, dan petunjuk termulia Allah SWT yaitu kitabnya dan para nabi, utusan-utusan Allah SWT di muka bumi untuk menjelaskan wahyu Allah SWT secara aplikasi nyata, menjadi suri tauladan yang betul-betul pantas untuk dicontoh oleh umat manusia, sehingga di alam dunia yang itu sejenak dan sekejap mata itu bisa sempurna, kita bisa meniti jalan surga dan bisa bahagia selama-lamanya. Maka tidak heran Bapak Ibu yang muliakan, kita melihat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika belajarnya, ibadahnya sangat dahsyat, sehingga banyak yang melihat itu merasa kasihan, betapa letihnya di dalam ibadah. Tetapi ketika ditanya istirahat, tidak ada istirahat di dunia, istirahatnya di surga. Jelas apa betul? Okay? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak.
Fa inna ma'al usri yusra. Ini hakikat dunia. Nabi Muhammad sudah ditinggikan. Hakikat dunia adalah fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab. Wa idza faraghta, ini dunia. Tidak ada istirahat. Kalau sudah selesai dari urusan akhirat, dunia akhirat, begitu. Jangan membatin kerja akhirat kerja. Dunia begitu. Disitulah dunia. Tidak ada istirahat di dunia. Secukupnya saja. Ketika badan letih istirahat. Setelah itu bismillah, cari kebaikan dunia akhirat. Membaik itu untuk keluarga, untuk diri sendiri, atau langsung akhirat. Bersedekah apapun yang kita punya. Doa, zikir, membantu orang di jalan dengan tenaga dan yang lainnya. Dunia hanya ini. Jikalau itu memang hakikat dunia, maka kita butuh petunjuk, yaitu Rasulullah SAW. Maka disinilah cahaya yang begitu indah menjadi petunjuk kita menuju jalan surga Allah SWT. Kita membutuhkan sekali tentang mengetahui akan kedudukan Rasulullah SAW, sosok manusia sebagai suri tauladan. Dan itu Nabi Muhammad SAW diutus, itu dikatakan minnah, sebuah karunia. Jadi bukan ujian, Bapak Ibu sekalian. Nikmat terbesar di dunia untuk kita seluruhnya adalah diutusnya para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 164. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Jadi diutusnya para nabi dan rasul itu semata-mata karunia, bukan ujian. Adalah karunia besar terbesarnya dalam karunia sejarah dunia atau sejarah alam semesta. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman tatkala mengutus di tengah-tengah mereka itu seorang rasul dari jenis mereka sendiri, yaitu manusia. Yatlu alaihim ayatih, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, mengajak ke jalan kebenaran. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Qur'an dan hadis. Hikmah kalau disandingkan dengan Quran atau kitab di dalam Al-Quran, ahli tafsir menjelaskan artinya adalah sunnah, yaitu hadis Rasulullah SAW. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, walaupun mereka sebelumnya dalam keadaan kesesatan yang nyata. Disinilah orang-orang yang beriman sejujurnya bersyukur sekali diutusnya dengan Rasulullah SAW. Maka kitab ini muncul dari sosok ulama besar dunia, yaitu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Bapak Ibu yang muliakan, kita masuk kepada kitab ini. Kita akan membahas singkat terkait dengan kitab ini. Kitab ini hanya ringkasannya. Kita akan membahas ringkasannya. Mungkin biidznillah ta'ala masih ada kesempatan bertemu lagi di tahun-tahun depan biidznillah ta'ala. Dan kita bisa membahas per bab insyaallah ta'ala. Kitab ini tentunya kitab yang dikarang terkait dengan salawat dan salam kepada Rasulullah sangat banyak sekali. Bahkan bisa dikatakan termasuk kitab-kitab besar, kitab-kitab yang sangat banyak dikarang oleh para ulama sampai hingga bisa tak terhitung. Ada Imam Sakhawi, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Ibnul Jauzi, dan banyak sekali. Ulama-ulama besar yang dahulu maupun yang sekarang banyak sekali. Ulama-ulama tabi'in sudah ada. Itu Imam Sayyidin Nas dan yang lainnya. Ini banyak sekali karangan-karangan di sini. Tetapi salah satu dari kitab yang sangat istimewa dalam bab ini adalah Jala'ul Afham yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sehingga banyak sekali ulama meringkas maupun menjelaskan kitab ini sangat banyak sekali. Baik, kita akan memasuki kitab ini secara per bab. Yang pertama, untuk yang ringkasan ini dibagi menjadi 4 bab. Bab yang pertama adalah ma jaa fis salati
ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab beberapa dalil-dalil terkait dengan sifat salat ataupun yang berkaitan dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab pertama. Jadi nanti ada contoh-contoh Bapak Ibu sekalian tentang hadis-hadis bagaimana salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-babu tsani fi bayani makna salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, makna salat kepada Rasulullah SAW dari Allah apa itu? Kita kalau bersalawat minta sama Allah nama betul? Okay. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah, apa artinya? Jadi salawat itu ada datang dari Allah, datang dari penduduk langit, para malaikat, dan dari umat Rasulullah SAW, kita semuanya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inilah syariat yang sangat langka Bapak Ibu sekalian dalam syariat Islam. Salah satu hukum langka dalam syariat Islam inilah hukum salawat. Allah langsung mencontohkan. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, maha perkasa, maha agung, yang menciptakan alam semesta, yang menurunkan kitab-kitabnya, yang mengutus para rasulnya, tidak perlu untuk mencontohkan. Tetapi untuk Nabi Muhammad alaihissalam khusus, Nabi yang terakhir, Allah langsung mencontohkan itu. Innallaha wa malaikatahu. Makanya inna penguat, tidak mainan. Wa man asdaqu minallahi qila. Ayat lain, wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih jujur firman-Nya dari Allah? Siapa yang lebih benar ucapannya dari Allah? Tetapi Allah Subhanahu wa taala di sini mencontohkan untuk bersalawat ini langsung pakai inna, sesungguhnya harus pakai penguat. Itu menunjukkan hal yang sangat besar. Menunjukkan hal ini sangat besar sekali dalam ibadah. Kemudian menunjukkan kepada keutamaan Nabi Muhammad SAW. Allah harus sendiri. Allah pakai penguat, malaikatnya semua, dan makanya fi'il mudhari' yusalluna, yang menunjukkan kepada istimrar wad dawam. Fi'il mudhari' salah satu kegunaannya, sastranya adalah maknanya menunjukkan terus menerus. Yusallun itu berarti enggak sekali. Nah, Allah SWT terus bersalawat dan penduduk langit selalu bersalawat. Nah, kita umatnya, subhanallah, ada inna, ada yusallun. Allah sendiri yang langsung mencontohkan, dan itu tidak sembarangan syariat. Di dalam syariat salat, Allah mencontohkan salat. Betul. Nabi Muhammad SAW sampai diangkat ke atas langit sendiri. Dan contoh salawat itu dari Nabi Muhammad SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini adalah langsung. Tetapi Allah salawat langsung mencontohkan. Dan terus menerus. Malaikatnya bahkan seluruh malaikat di atas langit selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan dikhususkan di antara para nabi Muhammad SAW yang dikhususin. Sini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ini menunjukkan kepada keutamaan khusus Nabi Muhammad SAW. Betapa tinggi kedudukannya. Betapa agung derajatnya. Nah, ini adalah salah satunya. Di sini dijelaskan fi bayani makna salati ala Nabi SAW. Bab yang kedua menjelaskan tentang makna salat kepada Rasulullah dari Allah, dari malaikatnya, atau dari kita semuanya. Di sini dipecah menjadi beberapa pasal, ya. Di beberapa pasal kurang lebih ada 9 pasal. Tentang ada hadis-hadis terkait dengan ini dibagi tentang 9 pasal. Kemudian bab yang ketiga. Bab yang ketiga adalah fi mawatin salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam allati yata'akkadu talabuha imma wujuban wa imma mustahabban muakkada. Bab yang ketiga, di kapan kita harus waktu-waktu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dianjurkan waktu itu untuk mengucapkan salawat, hukumnya mungkin wajib atau sunnah muakkadah. Banyak sekali. Ini subhanallah Bapak Ibu mungkin kaget, ketika tidak belajar tidak akan paham. Ada Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala membahas di sini, untuk ringkasannya itu ada 24 tempat dan waktu.
untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ada 24, bukan hanya habis sholat. Banyak sekali. Jadi ada 24 mautin. Jadi waktu atau tempat di mana salawat kepada Nabi SAW sangat dianjurkan, kadang hukumnya wajib bahkan rukun. Seperti tasyahud akhir. Tasyahud akhir kalau tidak bersalawat batal salatnya. Ini sangat penting sekali. Tertingginya di situ disebutkan di sini mau al-mautinul awwal wa huwa ahammuha wa akaduha fi salati fi akhir tasyahud. Tempat yang pertama atau waktu yang pertama, dan itu yang paling penting dan paling tertingginya, yang paling kuat untuk dikerjakan di situ adalah di akhir tasyahud. Maksudnya tasyahud akhir. Di tasyahud akhir, Bapak Ibu sekalian, dikenal dengan masyarakat Indonesia, orang awam, tahiyat akhir. Itu tasyahud akhir. Di sini sangat-sangat dianjurkan sekali, bahkan yang tidak membaca bisa batal salatnya. Selanjutnya di tasyahud awal, ada ketika di akhir kunut, okay? Di akhir kunut witir, ya, itu membaca, ketika membaca doa di witir, ya, di kunut ini membaca salawat. Kemudian salat jenazah di rakaat kedua, ya, setelah membaca rakaat pertama Al-Fatihah, takbir kedua membaca salawat, ya. Kemudian khutbah Jumat, khutbah Id, ada khutbah istisqa, ya. Kemudian khutbah lainnya, ya. Kemudian ketika menjawab muadzin, ketika berdoa, banyak sekali sunnah muakkadah. Ketika kita mau doa, kalau ingin mustajab, memuji Allah SWT. Memuji Allah SWT itu ada adab-adabnya. Kita ditegaskan sekali di dalam salat, sami'allahu liman hamidah. Gimana Bapak? Habis rukuk, sami'allahu liman hamidah. Artinya apa? Ini saya yakin untuk bapak-bapak atau ibu yang pernah ngaji sebelumnya, di kajian sebelumnya pasti tahu apa arti sami'allahu liman hamidah. Okay? Allah mendengar orang yang memujinya. Betul sekali. Sami'allahu liman hamidah, Allah akan mengijabahi doa yang memujinya. Itulah artinya. Sami'a artinya adalah ajaba. Maka kita tidak heran dalam hadis yang sahih, ada dua hadis sekaligus menjelaskan makna sami'a di sini. Sami'a yang di salat itu beda dengan mendengar. Artinya mengijabahi. Di dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW mengatakan, di situ mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa min da'watin la tusma'. Dari doa yang tidak diijabahi, tusma' artinya ijabah. Dijelaskan dalam hadis yang lain di situ, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. La yustajabu laha, mustajab. Sami'allahu liman hamidah, ketika kita di ruku', sami'allahu liman hamidah artinya Allah akan mengijabahi doa orang yang memujinya. Itu adab doa. Kapan doanya? Di sujud. Sujud adalah doa. Ketika kita doa sujud, kita boleh doa apa saja yang lainnya. Bahkan dalam hadis yang sahih dulu pernah kita jelaskan, ya, itu di situ terkait dengan rahasia atau rahasia doa dalam salat. Itu salah satu tempatnya adalah sujud. Di situ tempat yang sangat mustajab. Ketika hamba sujud disuruh untuk berdoa. Baik. Seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah SWT, di sini di indad doa, ketika kita salah satu adab agar doa kita mustajab itu memuji Allah SWT dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, alhamdulillah huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanir rahim, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam
Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ini adalah memuji Allah SWT. Setelah itu baru salawat Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad, dan selanjutnya itu adalah sunnah muakkadah sebab mustajabnya doa. Kemudian al-mawtinus tsamin, waktu atau tempat yang ke-8 adalah inda dukhulil masjid wa indal khuruji minhu, ketika masuk masjid dan keluar. Salah satu doa masjid apa? Allahumma salawat dulu kepada Rasulullah SAW. Itu salah satu doanya, bersalawat kepada. Di situ yang ke-9 inda safa ala safa wal marwah, di atas safa dan marwah itu ada sunnah bersalawat. Kemudian banyak sekali ketika mendengar nama Rasulullah SAW dalam sebelumnya juga pernah ada kajian khusus ya di masjid ini, itu terkait dengan ketika Nabi Muhammad SAW namanya disebut, maka seorang muslim yang baik itu bersalawat. Dan bahkan hadis-hadis yang sahih menjelaskan terbakhilnya manusia, terpelitnya manusia, dan jauh dari tentunya kebajikan ketika nama Rasulullah SAW disebutkan tidak bersalawat. Kemudian ketika menziarahi kuburan Rasulullah SAW, indal wuqufi ala qabrih, itu ketika lewat ya, itu boleh bersalawat. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Itu adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika pulang dari safar itu selalu kalau jauh bepergian udah keluar kota ya, itu pulangnya menziarahi makam kuburan Rasulullah SAW, Abu Bakar dan ayahnya, dan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Kemudian yang ketiga Assalamualaikum ya Abatah. Itu adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Kemudian hari Jumat memperbanyak, hari Jumat banyak sekali di sini ya, ketika habis wudu di awal di pagi dan sore hari gitu, itu banyak sekali. Ketika indal hajati ta'ridul abd, ketika seseorang itu mempunyai kebutuhan, ada ujian atau ada kebutuhan yang belum terselesaikan, itu boleh bersalawat kepada Rasulullah SAW ya, banyak sekali. Kemudian bab yang keempat menjelaskan tentang fil fawaidi was thamaratil khassah bis salati alaihi sallallahu alaihi wasallam, tentang faedah-faedah dan buah-buah dari jadi tentang faedah-faedah dan buah dan hasilnya ya dari bersalawat kepada Rasulullah SAW, dan itu banyak sekali. Insya Allah dalam kajian ini kita akan melihat sebagiannya saja, karena ini bedah buku bukan membahas buku. Jelas ki? Buku ini tidak bisa satu kajian, tapi kita hanya membedah saja. Yang terakhir al-babul khamis, itu kita dibagi menjadi 5 bab. Fi salati ala khairin nabiyyi wa alihi sallallahu alaihi wasallam taslima. Itu bagaimanakah bersalawat kepada selain Nabi dan keluarganya. Fikih bersalawat kepada selain Nabi dan keluarganya. Baik. Kita akan membahas 2 hal saja di sini, akan membahas singkat terkait dengan 2 bab. Bab yang pertama, fima jaa fi salati ala Rasulullah SAW, ya beberapa hadis-hadis muqaddimah tata cara bersalawat kepada Rasulullah SAW. Yang terakhir tentang fawaidnya, faedah-faedah yang ya kita dapatkan ketika kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Baik, kita memasuki 2 bab ini Bapak Ibu sekalian ya. Kalau membahas kitabnya saja pasti pulang tidak membawa bekal ya, tetapi baiklah kita memasuki 2 bab saja, hanya sebagian saja. Bab yang pertama, al-babul awal fima jaa fi salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan banyak sekali hadis-hadisnya. Contoh-contoh, saya tidak akan menyebut hadisnya, langsung isinya dan yang meriwayatkan. Dari hadis Abi Mas'ud, Uqbah bin Amr al-Ansari, ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk salawat kepada Rasulullah SAW adalah Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin
innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wassalam. Dan seperti itu. Kama barakta ala ali Ibrahim, selesai. Sampai titik situ itu salah satunya. Rawahu Muslim wa ghairuh. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Ini salah satu bentuknya. Kemudian di dalam hadis yang lain itu dari Ka'ab ibn Ujrah. Dari Ka'ab ibn Ujrah meriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, salah satu bentuk salawat kepada Rasulullah SAW adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Ingat ada alinya. Jadi Muhammad ada alinya, Ibrahim juga ali. Bukan ala ali wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, tidak. Langsung ali Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, langsung. Jelas nggih? Innaka Hamidum Majid. Wa Allahumma barik, maka Allahumma lagi. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim, langsung. Tanpa Ibrahim nggih. Ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Dekat nggih? Hampir sama dengan yang Bapak Ibu hafal. Ada hadis satu yang mungkin ini akan kita baca secara keseluruhan. Penting sekali untuk mengingatkan kepada kita. Imam Hakim dalam kitab Mustadrak ala Sahihain meriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Uhduru." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadirlah." Fahadarna, maka kami hadir. فلما ارتقى الدرجة قال آمين ثم ارتقى الدرجة الثانية قال آمين ثم ارتقى الدرجة الثالثة فقال آمين فلما فرغ نزل عن المنبر فقلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه فقال إن جبريل عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما فلم يدخل الجنة فقلت آمين قال الحاكم صحيح الإسناد. Bapak Ibu yang muliakan, hadis ini sangat luar biasa, ya. Maka kita akan baca seluruhnya. Ketika Ka'ab bin Ujrah dan sahabat-sahabat lainnya dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW, "Uhduru," hadirlah. Fahadarna, maka mereka hadir kepada Rasulullah SAW. Rasulullah di masjid. Mimbarnya, nah siapa yang tentang sejarah pasti tahu. Saya kasih hadiah. Mimbar Rasulullah ada berapa derajat? Ada berapa? Mimbar Rasulullah sekarang, Bapak Ibu pernah umrah ya? Nah, ini kau oke banget ngasih atas. Nah, dulu itu berapa? Pinten dulu. Ada berapa pijakan? Itu bahasanya apa? Oke. Ada berapa? Enggak ada tempat duduknya. Mimbar zaman dulu mboten kados niki. Ada 7. Ada pendapat yang lain, ini mazhab Malikiyah ini. Ada yang mazhab Hanafiyah di sini. Berapa? Ada 3. Masya Allah. Ada lagi? Ibu-ibu mboten-mboten? Oke? Rak dong. Tapi sudah ada dulu. Ternyata subhanallah ada 3 sudah dijawab oleh beliau. Alhamdulillah. Baik. Ngapunten, boleh maju? Nggih. Ini minyak wangi dari Madinah. Bismillah. Okay. Ada tiga pijakan. Di sini Nabi Rasulullah sampai terakhir. Okay. Dan Nabi Muhammad SAW di sini, ketika naik pijakan pertama, amin. Sahabat bingung. Rasulullah kok amin sendirian? Ketika naik yang kedua, amin. Ketika naik yang ketiga, yang terakhir, amin. Nabi Muhammad SAW kalau berkhutbah atau memberikan nasihat kepada sahabatnya biasanya yang ketiga, yang tertinggi. Di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu,
itu naiknya yang kedua. Tidak pernah mau naik yang ketiga. Khutbah Jumat maupun apa kedua. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ke-1. Yang ke-1. Jadi turun. Nah, di zaman Utsman bin Affan sudah tidak bisa lagi. Kalau turun lagi ya nggak perlu pakai mimbar, okay? Nah, inilah kisah betapa tawadhu'nya mereka kepada dan menjunjung tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian para sahabat di sini ketika Rasulullah sudah selesai naik cuman amin. Dan ketika di mimbar dan sudah selesai hajatnya di atas mimbar, faqulna ya Rasulullah laqad sami'na minka al-yawma syai'an ma kunna nasma'u. Ya Rasulullah, hari ini kami betul-betul mendengarkan dari engkau sesuatu yang belum pernah kami dengarkan. Maka Rasulullah SAW menjelaskan apa 3 hal ini, Bapak Ibu sekalian, itu tidak mainan. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Jibril sekarang datang mendatangiku dan mengucapkan, ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lah. Betapa rugi orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Maka aku mengatakan amin. Didoakan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Maka kita ini bahaya, Bapak Ibu sekalian. Kedatangan Ramadan untuk mainan itu kita celaka. Doanya amin sinten sing amin nggih? Rasulullah. Maka ini sangat menakutkan. Seseorang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi kemudian tidak semangat, tidak antusias ibadahnya dan keluar dari bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni, itu sangat menakutkan, diamini oleh Rasulullah kecelakaannya, kerugiannya. Kemudian yang ketiga, ketika Rasulullah, yang kedua maksudnya, ketika Rasulullah turun di atau naik yang kedua, tatkala aku itu naik di tangga yang kedua, maka Jibril mengatakan ba'uda man dzukirtu indahu falam yusalli alaik. Celaka atau begitu jauh dari rahmat Allah orang yang ketika namamu itu ya Rasulullah disebutkan tapi tidak mau bersalawat kepadamu. Ini yang penting sekali. Ini bakhil. Orang yang bakhil dan merugi. Dalam hadis yang sahih dulu pernah kita jelaskan, itu ketika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan tidak mau bersalawat. Rasulullah mengatakan amin. Ingat nih kok. Setiap pengajian mesti Nabi Muhammad nong boy. Nggih napa mboten? Ngaji tapi rugi. Nah ini dia. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan kita diem nggih, tuh. Ketika khutbah pun boleh bersolawat. Ketika khatib mengucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masalah. Penting sekali. Kebanyakan kita sekarang ngaji tapi pulang juga dapat kerugian. Nah ini dia. Nabi Muhammad SAW selalu disebutkan tapi malah nggak disebutkan, nggak bersolawat. Kemudian yang ketiga, ketika Rasulullah naik, ya tatkala aku sedang naik tangga yang ketiga, malaikat Jibril mengatakan, sungguh jauh dari rahmat Allah atau merugi seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya dalam usia lansia, usia tua, atau salah satu di antara mereka, tapi tidak masuk surga. Nabi Muhammad SAW mendoakan orang itu biar jauh dari rahmat Allah, dan itu amin, didoain amin. Ini Rasulullah yang mendoakan. Makanya kebanyakan anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka, hidupnya sulit untuk mendapatkan berkah. Akan hidup dalam hidup yang merana, dalam nestapa dan kesedihan dan jauh dari rahmat Allah, karena langsung Nabi Muhammad yang mengamininya. Di sini sangat mendahsyat sekali. Di sini Imam Hakim rahimahullah taala menjelaskan sahih al-isnad, sanadnya sahih. Ini hukum Imam Al-Hakim. Baik. Kemudian salah satu contoh bersalawat kepada Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyati. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyati. Muhammad, istri-istrinya dan keluarganya. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyati. Kama sallaita ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini muttafaqun alaih, ini hadis Bukhari dan Muslim. Ini salah satunya, banyak sekali. Jadi nek sholawat nggak harus satu, banyak. Orang yang menghafal hadis-hadis ini dapat pahala belajar, menjaga sunnah. Pertama dapat belajar talabul ilm, yang kedua menjaga sunnah Rasulullah SAW, yang ketiga mengamalkan dan mendapatkan banyak keistimewaan yang lainnya. Jadi perlu untuk dihafal Bapak Ibu sekalian. Kemudian contoh yang lain, ini satu lagi yang terakhir, ya satu aja yang terakhir, ini banyak sekali contoh-contohnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini enggak pakai ali, langsung Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Untuk barokahnya pakai Ibrahim dan ahli Ibrahim. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik, ini salah satu beberapa hadis-hadis contoh-contohnya, bisa dilihat di kitab Jala'ul Afham, banyak sekali di sana contoh-contohnya. Baik, kemudian beberapa hadis-hadis terkait dengan salawat. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Al-bakhilu alladhi man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi." Ngapunten, ini sampai jam pinten? Jam 7:30 saged atau jam pinten? Ajeng ngantos jam pinten Bapak Ibu sekalian? Mboten, ini kita mau akhirkan salat Isya, salah satu sunnahnya diakhirkan kadang-kadang. Boleh. Jadi kita langsung rampung saja, langsung harus itu salat Isya berjamaah dan selesai. Jam 7:15 napa setengah? 7:15 mawon. Baik. 7:15 masih ada kisaran 10 menit lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ya. Hadisnya di sini adalah Rasulullah SAW bersabda, al-bakhil, orang yang kikir, orang yang bakhil, itu adalah orang yang namaku disebutkan tetapi tidak mau bersalawat kepadaku. Jelas nggih? Orang bakhil. Hadis ini hasanun sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasai, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Kemudian hadis yang lain tentang pentingnya salawat kepada Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi, wa raghima anfu rajulin dakhala 'alaihi Ramadan, thumma salakha qabla an yughfar lahu, wa raghima anfu rajulin adraka 'indahu abawah al-kibar falam yudkhilahul jannah, rawahu Tirmidzi bi isnadin hasan." Nabi Muhammad SAW bersabda di sini, kenapa kok ba'uda di sana diterjemahkan merugi atau celaka? Disinilah salah satu hadis menguatkan, raghima anfu rajulin, celaka bagi seseorang yang ketika namaku disebutkan tetapi tidak mau bersalawat kepadaku. Dan celaka seseorang yang mendapati bulan Ramadan dan bulan Ramadan itu telah selesai tetapi tidak diampuni. Dan celaka seseorang yang kedua orang tuanya masih ada dalam usia lansia tetapi tidak menjadi sebab masuknya surga. Di sini hadis Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Inilah Bapak Ibu yang muliakan salah satu hadis-hadisnya tentang salawat. Ada yang tutup dengan yang terakhir, yaitu yang terakhir dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra." Rawahu Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku sekali saja, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat Allah kepada kita seluruhnya adalah taufik, mendapatkan pertolongan, mendapatkan seluruhnya. Itu adalah salawat Allah SWT kepada kita. Sekali saja kita dapat 10. Coba bayangkan. Maka ini salah satu keutamaannya kita sebutkan dalam hadis yang terakhir ini dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ia menjelaskan tentang bahwa Nabi Muhammad SAW, idza dhahaba rub'ul lail qam. Kalau sudah seperempat malam itu lewat, maka Rasulullah SAW salat malam.
dan mengucapkan ya ayuhan nas udhkurullah ja'atir rajifah tatba'uha radifah ja'al maut bima fih ja'al maut bima fih. Ini adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sudah seperempat malam lewat, ya, ini mengingatkan kepada umat manusia, kepada sahabat-sahabatnya, ingatlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah. Datang rajifah, yang diikuti dengan radifah. PR untuk Bapak Ibu itu ada di Al-Quran. Dibuka saja terjemahannya ada. Ja'al mautu bima fih, datang kematian. Maksudnya kalau sudah tidur mati. Sudah datang kematian. Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu itu mengatakan, qultu ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaik. Ya Rasulullah, aku ini banyak bersalawat kepadamu. Fakam aj'alu laka min salati. Berapa yang harus aku janjikan salawatku untukmu ya Rasulullah? Jadi mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Itu berapa ya Rasulullah? Atau yang bentuk-bentuk tadi sudah disebutkan. Rasul mengatakan masyid, terserah kamu. Kemudian seperempatnya ya Rasulullah. Jadi zikir salawatku ini seperempat dari zikirku semuanya untukmu. Rasulullah mengatakan, masyid wa in zidta fahuwa khair. Terserahmu kamu. Kalau kamu tambah lebih baik. Maka Ubay bin Ka'ab di sini mengatakan, qultu nisf, setengah ya Rasulullah. Semua yang aku ucapkan setengahnya sehari semalam itu untukmu. Rasulullah mengatakan masyid wa in zidta fahuwa khair. Rasul mengatakan terserah. Kalau kamu tambah lebih baik. Maka mengucapkan di sini qultu thulutsain, 2/3. Dari waktuku ini 2/3 semuanya Allahumma bersalawat kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan in ma syi't wa in zidta fahuwa khair. Terserah kamu. Kalau kamu tambah itu lebih baik. Dan kemudian ya Rasulullah SAW mengatakan aj'alu laka salati kullaha. Ya Rasulullah, semua zikirku itu salawat semua untukmu. Apa manfaatnya Bapak Ibu sekalian? Salawat bukan sekedar zikir, doa sekaligus. Manfaatnya besar, ini tertera sebagian di hadis ini. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan idzan tukfahammuk atau tukfahammak, itu maf'ul bihi yang kedua. Idzan tukfahammak wa yughfaru laka dzambuk atau wa yughfaru laka dzambak di sini. Ini adalah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan hadisnya adalah hasanun sahih. Artinya adalah ya Rasulullah, semua zikirku hanya bersalawat padamu. Maka Rasulullah mengatakan kalau begitu semua kebutuhan duniamu akan dicukupi dan dosamu akan diampuni. Subhanallah. Dua hal Bapak Ibu sekalian, cukup, tidak perlu kita repot-repot. Semua kebutuhan dunia akan dicukupi oleh Allah dan dosanya akan diampuni oleh Allahu Akbar. Cukup. Jadi kalau Bapak Ibu setiap hari banyak bersolawat itu lebih baik. Inilah terutama hari Jumat itu sangat penting sekali. Ini sudah mendekati kisaran 3 menit lagi. Kita akan mengambil bab yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Kita sebutkan poin-poinnya saja. Kita akan sebut poin-poinnya saja. Silahkan untuk ditulis, dipersilahkan. 95. Baik. Kita akan lihat poin-poinnya saja penutup kajian kita ini. Bismillah. Di sini disebutkan fil fawaidi was thamaratil hasilah bi salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Tentang faedah-faedah dan hasil diri salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah. Allah menjelaskan sallu alaihi wasallimu taslima. Hikmah semua ibadah adalah mengikuti perintah Allah. Gimana sih? Apa keutamanya salat? Mengikuti perintah Allah. Ya ayyuhalladzina di sini wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud. Ini hikmah semua ibadah. Jadi enggak usah tanya Bapak Ibu sekalian. Seorang yang beriman tidak perlu tanya, selawat kenapa 4 rakaat? Zuhur kok kenapa 4 rakaat? Kenapa ada zuhur enggak langsung maghrib, enggak asar dulu? Enggak perlu ditanya. Semua hikmah ibadah. Kenapa kok saya harus taat kepada suami? Kenapa kok saya harus menafkahi istri? Kenapa kok saya harus berbicara mulia? Kenapa saya tidak boleh mencaci maki orang karena dia mendolimi saya? Perintah Allah.
Perintah Allah SWT, wailul likulli humazatil lumazah. Baik, kemudian yang kedua, muwafaqatuhu subhanahu wa ta'ala fi sholati alaih. Itu adalah menepati perbuatan Allah SWT langsung, yaitu langsung Allah karena langsung bersalawat. Jadi kita sekarang menepati itu. Yang pertama adalah mengerjakan perintah Allah, yang kedua membersamai perbuatan Allah SWT, yaitu Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat. Baik. Kemudian yang ketiga, muwafaqatu malaikatihi fiha. Itu membersamai malaikatnya. Kita jadi bersalawat kepada Rasulullah SAW, kita juga membersamai malaikat-malaikat Allah SWT, karena dalam ayatnya wa malaikatahu. Yang keempat, mendapatkan 10 kali salawat Allah dalam sekali kita bersalawat. Itu keutamaannya sangat dahsyat Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menyebut poinnya saja. Yang keempat, akan mendapatkan 10 salawat Allah dari satu salawat kita. Tentunya salawat Allah ada babnya, tentunya nanti apa maknanya di hari yang lain insyaallah ta'ala. Yang kelima, annahu yurfa'u lahu 10 darajat. Ditinggikan satu salawat itu 10 derajat. Yang keenam, yuktabu lahu 10 hasanat, ditulis baginya 10 kebajikan. Bayangkan, luar biasa nih. Kita bersolawat sekali aja diberi 10 salawat dari Allah, diangkat derajatnya 10 kali, ditulis kebajikan 10 kali, dan selanjutnya yang ketujuh, dihapus dosanya 10 kali. Annahu yumha anhu 10 sayyi'at, dihapus 10 keburukannya. Yang kedelapan, annahu yurja ijabatu du'aih idza qaddamaha amamah. Itu mendapatkan doa yang mustajab. Ketika kita memulakan doanya dengan salawat, mendapatkan doa yang mustajab ketika kita memulakan doa kita dengan salawat. Tentunya ada doa memuji Allah SWT, bersalawat baru memohon. Lebih sempurnanya lagi, di tengah-tengah doa salawat lagi. Lebih sempurnanya lagi, salawatnya 3 kali sekaligus dalam satu doa. Memuji Allah, salawat, berdoa, di tengah-tengah doa salawat, ditutup laku doa lagi, ditutup terakhirnya salawat lagi. Itu paling sempurnanya doa dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kesembilan, annaha sababun li syafa'atihi. Yang kesembilan adalah sebab mendapatkan syafaat Rasul. Kemudian yang ke-10 yang ke-10 adalah annaha sababun li ghufrani dzunub, sebab diampuninya dosa-dosa. Yang ke-11, annaha sababun li kifayatillahil 'abd ma ahamma, sebab dicukupkannya semua kebutuhannya oleh Allah. Tadi di hadis tadi sudah disebutkan. Jadi sebab mendapatkan kecukupan Allah SWT. Yang ke-12, annaha sababun liqurbil 'abdi minhu sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah, sebab dekatnya hamba itu dengan Allah, dengan Rasulullah SAW. Yang ke-12, mohon maaf, itu sebab dekatnya kita kepada Rasulullah SAW di hari kiamat. Yang ke-13, annaha sababun li salatillahi 'alal musalli wa salati malaikatihi alaihi. Ini ada hadis-hadis yang lain. Sebab Allah SWT dan para malaikatnya bersalawat kepadanya. Jadi kalau kita bersalawat kepada Rasulullah, itu Allah dan Rasul dan para malaikatnya bersalawat kepada kita. Dan salawatnya malaikat adalah doa, mendoakan kebajikan buat kita. Yang ke-14, annaha sababun liraddin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu wassalam 'alal musalli wal musallam alaihi. Yang ke-14 adalah sebab di mana Nabi Muhammad SAW langsung menjawab salamnya kita langsung. Masya Allah. Ada beberapa hadis yang menyejukkan hati. Seperti ingin berhaji dengan Rasulullah. Ada pengen berhaji. Rasulullah sudah wafat Bapak Ibu sekalian. Tapi kita masih bisa bersama Rasul. Untuk seluruh umatnya. Napa niku? Berumrah di bulan Ramadan.
Umratun fi Ramadan kahajjatin ma'i. Bayangkan, bukan sekedar haji, berhaji bersama Rasulullah SAW. Betapa mulianya Allah SWT, ya, betapa mulianya Allah SWT dan memberikan kedudukan tinggi kepada Rasulullah SAW. Itu kita diberikan kesempatan yang begitu besar sekarang ini. Jadi bismillah, mohon kepada Allah, nabung Bapak Ibu umrah Ramadan. Bismillah. Itu berhaji dengan Rasulullah. Pengen dijawab oleh Rasulullah langsung dari lisan Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan kita berbicara dengan Rasulullah, banyak bersolawat. Kalau langsung tanpa malaikat di hari Jumat, langsung dibalas langsung. Nabi Muhammad SAW ruhnya dikembalikan ke jasadnya dan langsung mendengar semua umatnya bersolawat, langsung menjawab langsung. Tapi di selain hari Jumat, innalillahi malaikatan sayahin. Sesungguhnya Allah SWT mempunyai malaikat-malaikat yang bertawaf, yang berkeliling di seluruh dunia menyampaikan salamnya. Di hari-hari biasa itu Rasulullah tidak langsung menjawab langsung. Hari Jumat langsung menjawab. Selainnya dengan malaikat-malaikat tidak dihitung di dunia. Betapa banyaknya. Bayangkan ini yang ke-14. Saya tutup dengan yang ke-15, ya, ini banyak sekali, saya tutup dengan yang 15, membawa sebagian ilmu lebih baik daripada tidak sama sekali. Yang ke-15, ya, annaha sababun latiful majlis, annahu sababun latibil majlis, annaha sababun latibil majlis, wa alla ya'uda hasratan ala ahlih yaumal qiyamah. Allahu Akbar. Ini yang ke-15 terakhir, sebab baiknya majlis. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti ingin majelisnya baik, ditutup dengan salawat. Wa alla ya'uda hasratan ala ahlih, agar tidak merugi orang-orang yang hadir di majelis itu pada hari kiamat. Jadi adalah sebab baiknya majelis dan tidak meruginya di hari kiamat. Ini adalah dari beberapa manfaat-manfaat bersalawat kepada Rasulullah SAW. Marilah kita tutup majelis ini pertama dengan salawat dan doa kafaratul majlis. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.